Selamat datang bersama saya pada mata kuliah pembentukan karakter. Kita tiba pada pertemuan ke-6 tentang excellence, yaitu excellence yang kedua. Kita akan bahas mengenai motivasi belajar. Yang pertama mengenai definisi. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan juga reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan dorongan siswa dalam menyelesaikan proses belajarnya dengan minat dan gairah karena ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, fungsi motivasi belajar menurut Hardiman pada tahun 2012, yang pertama adalah pendorong untuk berbuat, penggerak siswa untuk melakukan belajar, kemudian yang kedua adalah penentu arah, di mana akan memberikan arah dan kegiatan apa yang harus dikerjakan sesuai tujuan. Yang ketiga, penyeleksi perilaku belajar yang akan menentukan aktivitas-aktivitas apa yang menjadi prioritas. Lalu faktor-faktor pengaruh motivasi belajar apa saja? Dimyati dan Mojono menyatakan pada tahun 2009 bahwa faktor-faktor pengaruh motivasi belajar yang pertama adalah ada aspirasi di masa depan. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan belajar. Ketiga adalah kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Kelima, perilaku belajar yang stabil. Dan keenam adalah dukungan sosial. Jadi, hal-hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa atau mahasiswa. Kemudian, seperti apakah ciri-ciri ketika kita memiliki motivasi belajar? Terutama kalau kita lihat pada perkuliahan. Yang pertama adalah hadir dalam setiap kesempatan belajar. Yang kedua, tekun menghadapi tugas hingga tuntas. Ketiga, ulet dan tangguh menghadapi kesulitan. Keempat, memiliki minat yang terjaga. Kelima, senang belajar secara mandiri maupun secara kelompok. Keenam, senang mempelajari hal lain. Dalam kurung adalah wawasan pelengkap. Kemudian ketujuh, dapat berargumentasi sehingga dapat berdiskusi, dapat menyampaikan pendapatnya, dan dapat menyatakan sikap terhadap sebuah pembelajaran. Kedelapan, senang dan tertantang memecahkan persoalan. Nah, selama melaksanakan kegiatan belajar, terdapat gangguan-gangguan belajar. Nah, kontrol gangguan-gangguan belajar ini yang pertama adalah gangguan perasaan atau mood. Selayaknya manusia biasa, kadang-kadang mood itu naik turun, sehingga hal ini harus bisa dikondisikan, harus bisa dikontrol. Kemudian, gangguan persoalan relasi sosial, baik gangguan hubungan pertemanan, hubungan percintaan, kemudian relasi dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gangguan lingkungan belajar. Bagaimana sebuah lingkungan itu akan mempengaruhi sikap dan kegiatan yang ada dalam ruangan. Apakah terkait dengan lingkungan yang misalnya terlalu banyak orang dan lain sebagainya itu ya, berisik sehingga tidak konsen, tidak bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik, atau lingkungan yang cenderung membuat gangguan-gangguan lain, misalnya banyak orang yang mengajak untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Di bawah ini adalah merubah perilaku belajar. Yang pertama adalah mencari metode dan cara yang menyerap informasi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan jadwal belajar dan sosial. Yang ketiga, menyeimbangkan kebutuhan fisik. Keempat, mencari sumber-sumber belajar lainnya. Kelima, berdiskusi dengan dosen dan kawan seminat.
Demikian materi untuk hari ini. Mari menjadi mahasiswa yang memiliki motivasi belajar dengan terus mencari sumber belajar yang luas. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya.